Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari refleksi sebuah video yang telah kami saksikan bersama-sama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kami dari kelompok 7 terdiri atas 4 mahasiswa. Yang pertama adalah saya sendiri sebagai moderator. Saya bernama Siti Rofiah dan juga ada Asti Nurul, ada juga Nur Hajar dan juga Nur Hafidatus. Nah, di sini nanti kita akan memaparkan diskusi dari memaparkan hasil diskusi dari masing-masing kasus yang ada di dalam video tersebut. Nah, selain itu juga nanti kami meminta pendapat teman-teman apakah yang saya sampaikan, kami sampaikan di sini dalam kelompok 7 ini, apakah ada yang kurang relevan atau ada saran atau tambahan dari teman-teman semua. Kami harap pada presentasi kali ini kita bisa membuka diskusi bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang kita alami sehari-hari. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama, kita akan membahas terkait pengertian pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa sebagai individu. Pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan dengan memperhatikan ataupun mempertimbangkan keragaman peserta didik, misalnya dari latar belakang, keterampilan, pengetahuan, dan ketertarikan yang dimiliki oleh peserta didik. Dari video yang telah kami simak mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, terdapat beberapa konsep atau hal baru yang kami temukan. Di antaranya, yang pertama mengenai pembelajaran sosial emosional atau PSE. Pembelajaran sosial emosional adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa memahami dan mengelola emosi, serta mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa. PSE ini dapat diterapkan dengan prinsip SAFE, yaitu sequence atau saling berkaitan dan terkoordinasi, aktif atau bentuk pembelajaran aktif, fokus, menekankan pengembangan keterampilan, dan eksplisit atau menargetkan keterampilan sosial dan emosional yang lebih spesifik. Yang kedua yaitu memetakan kesiapan belajar atau readiness. Kesiapan belajar adalah kondisi seseorang yang memungkinkan mereka untuk belajar. Kesiapan belajar ini merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk merespon dan mencapai tujuan pembelajaran. Untuk menentukan kesiapan belajar siswa, guru dapat melakukan asesmen awal. Informasi yang didapat dari asesmen ini dapat digunakan untuk menyesuaikan metode dan kegiatan belajar berdasarkan kebutuhan siswa. Kemudian, konsep yang ketiga yaitu tentang teknik scaffolding. Teknik scaffolding adalah metode pembelajaran di mana guru memberikan dukungan kepada murid berdasarkan kemampuan kognitifnya. Pada tahap ini, guru memberikan perhatian lebih kepada murid yang memiliki kemampuan kognitif rendah. Setiap murid harus dipastikan memahami materi, dan secara bertahap, bimbingan yang diberikan guru tersebut perlahan-lahan dikurangi. Konsep yang keempat yaitu mengaitkan konten pelajaran dengan PSE dan kearifan lokal. Mengaitkan konten pelajaran dengan PSE dan kearifan lokal dapat memperkuat pemahaman murid terhadap materi yang diberikan.
Dengan mengaitkan konten pelajaran dengan PSE dan kearifan lokal ini dapat membentuk karakter dan kemampuan peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah connection atau hal-hal apa saja yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, memetakan kesiapan belajar siswa dengan cara memberikan asesmen diagnostik di awal pembelajaran, yang berarti melakukan evaluasi awal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kemampuan siswa sebelum mereka memulai materi baru. Asesmen diagnostik membantu mengetahui apakah siswa memiliki dasar yang cukup untuk memulai pelajaran atau masih ada kesenjangan pemahaman yang perlu diisi terlebih dahulu. Yang kedua, mengelompokkan siswa berdasarkan hasil asesmen diagnostik, di mana siswa dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori yang pertama, siswa dengan pemahaman konsep baru mau berkembang. Kategori yang kedua, siswa dengan pemahaman konsep berkembang. Kategori yang ketiga, siswa dengan pemahaman konsep sudah mahir. Yang ketiga, memberikan materi sesuai dengan kemampuan siswa, di mana setiap kelompok memperoleh materi yang berbeda atau berdiferensiasi pada proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tingkat kesiapan belajarnya. Oke, selanjutnya saya di sini akan memaparkan hasil diskusi kami tentang challenge, tantangan. Nah, bahwa kita semua tahu tantangan kita di dunia pendidikan itu tidaklah semudah teori-teori yang dikembangkan, tidak semudah gencatan-gencatan yang disampaikan oleh pemerintah kita. Belajar itu harus merdeka, guru harus merdeka, siswa harus merdeka. Tidak semudah kata yang diucapkan di dalam praktik ketika kita semua mengajar. Nah, tantangan dari yang saya dapat dari pemaparan video tersebut ada pertanyaan, yaitu konsep atau hal baru apa yang belum bisa diterima atau masih menjadi tantangan. Nah, jadi di sini saya membagi menjadi 3 tantangan. Yang pertama, tantangannya yaitu menyeimbangkan sosial emosional dengan keterampilan akademik. Nah, jadi sosial emosional ini sangat berpengaruh dalam pembelajaran di kelas ketika anak-anak menerima pembelajaran di kelas. Jadi misalnya dipaparkan dalam video tersebut bahwa anak itu tidak masuk kelas karena ada kesibukan yang lain, yaitu bermain sepak bola. Nah, itu alasannya tidak masuk ke kelas, tidak bolos sekolah. Nah, katakanlah seperti itu. Jadi pada hari itu juga gurunya menanyakan bagaimana alasannya, mengapa, hal apa yang melatar belakangi sehingga dia tidak mementingkan sekolahnya pada hari itu. Nah, jadi antara emosional anak dengan keterampilan siswa ini sangatlah berkaitan. Misalnya dalam pembelajaran di kelas itu anak memiliki emosional atau perasaan hati yang berbeda-beda setiap harinya. Ada anak yang sedang semangatnya dalam mengikuti pembelajaran, apalagi anak yang baru belajar matematika misalnya, dia bisa menyelesaikan dengan tuntas dengan nilai yang baik, maka dia akan memiliki semangat pada hari itu. Kemudian anak yang mungkin keadaannya lagi tidak menyenangkan sehingga pada saat itu dia tidak bisa menyerap, menerima, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh gurunya. Seperti itu. Jadi itu merupakan tantangan bagi saya, bagaimana menghadapi emosional anak yang sangat berbeda-beda. Untuk tantangan yang kedua yaitu keterbatasan waktu dalam membimbing kelompok yang sudah dibuat tadi sesuai dengan kemampuannya. Jadi di sini guru mengelompokkan murid berdasarkan kemampuannya. Nah, dalam pembelajaran diferensiasi, guru menerapkan hal tersebut. Jadi guru mengelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, memahami konsep baru dan mau berkembang. Yang kedua, sudah berkembang. Yang terakhir, sudah mahir. Nah, dari tiga kelompok ini sebenarnya memudahkan guru dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Tetapi yang menjadi kendala adalah waktu.
keterbatasan waktu. Misalnya dalam satu materi kita harus menyelesaikan dalam waktu satu jam. Ini perumpamaan saja. Kita menyelesaikan 1 jam, kita punya 3 kelompok dengan cara yang berbeda-beda, yang sudah mahir, tingkatannya berbeda, yang baru mau menguasai dan yang sudah menguasai, dan yang belum menguasai. Nah, itu adalah merupakan tantangan tersendiri. Bagaimana dengan yang sudah mahir? Apakah nanti dia akan terus memanggil karena dia tidak yakin dengan jawabannya? Apakah dengan yang belum mahir dia juga tidak yakin ini benar apa tidak? Apalagi yang belum mahir ini tadi dia tidak bisa menyelesaikan, bingung harus bagaimana. Nah, dari tantangan-tantangan itulah yang membuat waktu dalam pembelajaran itu menurut saya di kelas itu sangat kurang, jadi sangat terbatas. Nah, tantangan yang ketiga adalah menanamkan motivasi belajar kepada siswa. Jadi menurut saya salah satu perbedaan antara anak yang belajar dengan guru dan tanpa guru adalah motivasi belajar. Jadi benar yang dikatakan sebuah tokoh, saya lupa namanya, bahwa seorang peserta didik, seorang siswa, seorang murid itu membutuhkan sosok guru. Jadi guru di sini fungsinya untuk apa? Tidak hanya menjelaskan 2 tambah 2 itu 4. Tidak hanya menjelaskan teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan tentang, tidak hanya seperti itu, tidak hanya pemahaman tentang materi pembelajaran, tetapi juga menanamkan motivasi belajar kepada siswa. Bagaimana harus mengerjakan dengan jujur, bagaimana harus menyapa ketika bertemu dengan orang lain, dengan guru, bagaimana harus menyelesaikan tugas, tidak boleh mencontek saat belajar. Jadi motivasi belajar itulah yang harus kita sampaikan kepada siswa. Nah, tantangannya apa sebenarnya? Itu kan mudah saja, tinggal diucapkan guru dan anak pasti mendengarkan. Nah, jadi di sini anak itu tugasnya tidak mendengarkan saja, tapi menerapkan, mengimplementasikan dalam pembelajaran yang terjadi di sekolah, dan baik lagi jika diterapkan di lingkungan keluarga. Nah, maka itu tidak hanya peran guru sebenarnya, nanti akan dibahas selanjutnya di change atau di kesimpulan yang nanti akan dijelaskan sama teman saya yang lain. Nah, jadi tantangan-tantangan inilah yang membuat sebenarnya proses pembelajaran itu bisa terselesaikan tapi menjadi hambatan. Jadi menjadi PR tersendiri untuk pendidik, untuk guru, bagaimana menyelesaikan tantangan-tantangan ini, sedangkan kita memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan pembelajaran di kelas. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya silakan dipaparkan hasil diskusi yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya yang akan dibahas adalah change atau perubahan dalam bersikap, pola pikir ataupun tindakan yang akan dilakukan jika menjadi guru yang ada dalam video. Yang pertama adalah memperhatikan aspek sosial emosional siswa secara lebih mendalam. Permasalahan yang dialami oleh siswa digali secara mendalam terkait apa dan mengapa siswa tersebut mengalami kendala yang disebutkan dengan menunjukkan rasa empati dan tidak menjudge. Dalam artian kita memahami bahwa siswa sedang menghadapi situasi yang sulit. Dengan mengetahui secara mendalam permasalahan apa yang sudah dihadapi oleh siswa, kita menjadi tahu solusi yang tepat. Selanjutnya adalah memberikan ruang khusus pada siswa yang memiliki masalah belajar dan emosional. Dalam kasus seperti ini, seringkali ditemui siswa yang kurang nyaman dan leluasa ketika menyampaikan masalah ataupun kendala yang dihadapinya di ruang umum. Sehingga dibutuhkan ruangan khusus yang digunakan untuk siswa berkonsultasi ataupun menyampaikan kendala yang dihadapinya. Hal ini dapat membantu siswa merasa lebih nyaman dan juga percaya diri dalam berbicara tentang masalah yang mereka alami.
Mereka akan merasa lebih nyaman untuk mencurahkan permasalahan yang mereka alami tanpa rasa takut dihukum dan juga dipermalukan. Yang terakhir adalah berkolaborasi dengan orang tua agar keterbatasan waktu dalam pembelajaran bisa diatasi di luar pembelajaran. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran sosial emosional ini adalah keterbatasan waktu. Contohnya dalam kasus jadwal kurikulum yang padat dan juga prioritas akademik yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran sosial emosional. Hal ini menyebabkan waktu pada pembelajaran sosial emosional berkurang. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk mengatasi tantangan tersebut. Dan upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan kolaborasi antara guru dan orang tua. Hal ini dapat membantu terciptanya lingkungan belajar yang seimbang, di mana siswa dapat memperoleh dukungan yang komprehensif, baik di sekolah maupun di rumah. Sehingga pembelajaran sosial emosional ini dapat terimplementasikan dengan baik. Nah, kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menekankan pada kemampuan otak atau pola pikir yang dibekali dengan mengelola hati yang baik melalui pembelajaran sosial emosional. Langkah-langkah pembelajaran diferensiasi terdiri dari yang pertama, memetakan kesiapan belajar siswa. 2. Mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan. 3. Memberikan soal-soal berdasarkan kemampuan siswa. Demikian apa yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.